Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanti. Di sini saya akan membahas mengenai zakat profesi bagian kontra. Lah, langsung saja saya menjelaskan beberapa pendapat ulama yang tidak sepakat dengan adanya zakat profesi. Sebelumnya saya menyinggung sedikit yaitu pengertian zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari gaji atau upah yang telah diterima selama bekerja. Lah, di sini itu zakat profesi berbeda dengan zakat mal. Jika zakat mal itu adalah zakat seluruh hartanya, harta yang telah dimilikinya, entah itu dari hasil bekerja, dari hasil warisan yang dari dulu-dulu, lah itu dinamakan zakat mal. Tetapi kalau zakat profesi ini yaitu zakat yang diterima selama gajinya itu selama 1 bulan. Lah, di sini itu ada perbedaan pendapat, ada yang sepakat dilaksanakannya zakat profesi dan ada yang kontra adanya zakat profesi ini. Lah, ini beberapa ulama yang kontra dengan zakat profesi. Yang pertama adalah pendapat dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pendapatnya yaitu yang menjadi ketetapan dari 4 mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad. Zakat mal mustafad ini adalah sebutan zakat profesi kecuali bila telah mencapai nisab dan haul. Nah, kalau zakat profesi itu kan biasanya sudah dipotong dari perusahaannya sana. Misalkan saya mendapatkan gaji 5 juta per bulan. Nah, itu dari perusahaan itu yang dikasihkan ke saya itu tidak murni 5 juta, tetapi sudah dipotong 2,5% untuk dizakatkan. Nah, di sini itu zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, di mana landasannya harus qat'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan istihad pada waktu tertentu. Lah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini tidak sepakat dengan adanya zakat profesi karena zakat profesi itu sendiri tidak ada ketetapan di dalam Al-Quran. Padahal zakat ini adalah ibadah mahdhah yang sudah diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, karena zakat profesi ini tidak memiliki landasan yang qat'i atau yang sesuai di dalam Al-Quran dan hadis, maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini tidak sepakat adanya zakat profesi. Begitu pula beliau itu mengambil pendapat para 4 madhab, yaitu yang juga tidak mewajibkan adanya zakat profesi ini. Nah, beliau juga berpendapat 14 abad yang lalu, selama 14 abad itu tidak diberlakukannya adanya zakat profesi. Kan zakat profesi adalah fikih yang kontemporer, yaitu datangnya masa-masa kini lah itu. Padahal di dalam selama 14 abad itu sudah diterbitkan banyak kitab-kitab fikih juga, tetapi tidak ada kitab satupun yang membahas mengenai zakat profesi ini. Jadi beliau itu tidak sepakat adanya zakat profesi ini, zakat yang dikeluarkan dari gajinya selama bekerja itu selama sebulan itu, karena di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada, dan juga di dalam kitab fikih itu juga tidak menerangkan adanya keharusan mengeluarkan zakat yang disebut zakat profesi, atau istilah Islamnya itu dikenal dengan istilah mal mustafad. Nah, itu. Terus pendapat yang kedua yaitu saya mengambil dari pendapat Syekh bin Baz, yaitu beliau itu salah satu mufti kerajaan Saudi Arabia yang di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi. Kenapa beliau tidak sepakat? Nah, ini kutipannya sebagai berikut: zakat gaji yang berupa uang perlu diperinci. Bila gaji telah diterima lalu berlalu 1 tahun dan telah mencapai 1 nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari 1 nisab atau belum berlalu 1 tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib untuk dizakati. Beliau mensyaratkan adanya nisab dan haul, sedangkan intisari dari zakat profesi justru meninggalkan kedua syarat tersebut. Nah, beliau ini kurang sepakat adanya zakat profesi karena di mana zakat profesi itu setiap bulannya itu sudah dikeluarkan atau dipotong dari perusahaannya. Misalkan kalau berbeda dengan seseorang yang bekerja mengumpulkan gajinya itu selama 1 tahun, menganalisis atau mencatat gajinya itu selama 1 tahun itu berapa, dan di akhir tahun itu dikeluarkan untuk zakat. Lah, itu termasuk golongan zakat mal atau zakat harta bendanya. Lah, Syekh bin Baz ini sepakat atau wajib zakat jika sudah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan, di mana nisabnya itu 82 gram emas dan haulnya itu selama 1 tahun. Lah, jika zakat profesi ini dikeluarkan setelah menerima gaji terus dipotong untuk dizakatkan, setelah menerima gaji dipotong, lah kayak gitu, itu maka tidak wajib seperti itu. Ini pokoknya kesimpulannya dari Syekh bin Baz ini, dikeluarkan zakat apabila sudah mencapai 1 nisab dan haul yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan zakat profesi itu justru meninggalkan kedua syarat tersebut. Kan beda-beda gajinya antara profesi yang satu dengan profesi yang lain itu berbeda-beda. Jadinya tidak boleh langsung gajian langsung zakat, gajian langsung dipotong zakat. Itu beliau itu tidak sepakat kalau begitu. Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau itu Syekh Muhammad ini apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Nah, beliau ini
berpendapat bahwa gaji yang kotor, istilahnya itu gaji kotor yang masih digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, masih digunakan untuk membeli keperluan sehari-harinya, itu tidak wajib dizakati. Misalnya kayak gini, saya mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Nah, itu saya itu menggunakan uang 1 juta itu ternyata sudah habis untuk memenuhi kebutuhan saya 1 bulan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Lah itu berarti tidak diwajibkan zakat. Nah, ini beliau juga berpendapat bahwa tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi karena persyaratan haul berlalu 1 tahun sejak kepemilikan uang telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada kias. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu 1 tahun. Nah, ini maksudnya itu kesepakatan para ulama ini atau Hayatu Kibaril Ulama ini itu tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi. Jadi zakat profesi ini sama hasil pertanian, hasil perdagangan, lah itu berbeda, tidak menyamakan dengan hasil bumi seperti itu. Karena zakat pertanian, zakat perdagangan itu sudah ada dalilnya atau ketetapan sendiri. Jadi tidak boleh dikiaskan dengan kedua hal tersebut atau dengan hasil bumi. Nah, di sini juga maka berdasarkan itu semua, zakat itu wajib dikeluarkan jika sudah melalui 1 haul atau 1 nisab yang telah ditetapkan. Namun jika dari zakat dari gaji itu belum memenuhi 1 nisab ataupun haul yang ditetapkan, maka tidak diwajibkan untuk berzakat seperti itu. Terus pendapat selanjutnya yaitu Basul Masail Nahdlatul Ulama. Ini saya bacakan hasil keputusannya, yaitu hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Juli 2002, bertetapan dengan tanggal 14 sampai 17 Rabiul Akhir 1423 Hijriah, telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi sebagai berikut. Ini intinya, pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur muwaddah atau tukar-menukar, baik dari hasil kerja profesional maupun non-profesional ataupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain mencapai 1 nisab dan tidak diwajibkan pula jika belum mencapai 1 nisab atau 1 haul. Nah, jadi Bahasul Masail Nahdlatul Ulama ini juga membahas mengenai zakat profesi dan hasilnya itu jika uangnya atau gajinya itu sudah mencapai haul dan nisab yang sudah ditentukan, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak mencapai atau sudah habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka tidak diwajibkan untuk berzakat seperti itu. Ini pendapatnya itu sama seperti pendapat ulama-ulama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada intinya itu harus memenuhi 1 nisab, memenuhi nisab dan haul yang telah ditentukan seperti itu. Terus ini ada pendapat dari Dewan Hizbah Persis, yaitu Persatuan Islam atau Persis yang diwakili oleh Dewan Hizbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhoh. Barangkali maksudnya kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung dari keduanya, dari Al-Quran maupun dari hadis. Itu zakat profesi tidak ada dalilnya dari kedua sumber hukum Islam itu. Nah, namun institusi ini menerima adanya kewajiban infak bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfakkan. Nah, ini Dewan Hizbah Persis ini tidak setuju kalau itu namanya zakat. Soalnya zakat itu kan ibadah mahdhoh yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis. Lah, ini Dewan Hizbah Persis ini menyepakati bahwa itu namanya infak, bukan zakat. Infak ataupun sedekah dari gaji yang telah diperolehnya. Nah, ini karena itu namanya infak atau sedekah, maka tidak ada besarannya yang baku, dan dalam hal ini pimpinan jamiah dapat menetapkan besarnya infak tersebut. Lah, ini kan infak ataupun sedekah, bukan zakat yang disepakati Dewan Hizbah Persis ini. Jadi tidak ada ketetapan baku. Misalkan saya mendapatkan gaji 1 juta, nah, dan saya harus mengeluarkannya 2,5%. Nah, itu ada ketetapannya, itu sudah baku. Lah, Dewan Hizbah Persis ini tidak sepakat jika namanya itu zakat, tetapi namanya itu infak ataupun sedekah. Jadinya tidak ada ketetapan yang mengharuskan mengeluarkan segini. Terserah orangnya mau mengeluarkan seberapa, karena itu termasuk infak ataupun sedekah, bukan dinamakan zakat. Jadi Dewan Hizbah Persis ini tidak setuju jika namanya itu zakat, tetapi lebih setuju atau lebih pasnya itu dinamakan infak ataupun sedekah, tetapi tidak ada besarannya yang ditentukan. Jadinya terserah mau menginfakkan atau mensedekahkan harganya itu seberapa gitu. Terus ini yang terakhir yaitu dari Muktamar Zakat di Kuwait. Ini hasil musyawarahnya, yaitu zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Lah, profesi jenis ini menurut mayoritas anggota Muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul, lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nisab. Lah, ini
berpendapat bahwa muktamar zakat di Kuwait ini tidak ada yang namanya zakat profesi, baik itu dari dokter, arsitek maupun sebagainya. Nah, jika gajinya itu sudah digabungkan dengan harta-harta yang lain, itu baru nanti dihitung semua hartanya dan ditentukan yang dikeluarkan sesuai nisab dan haul yang telah ditentukan. Nah, ini termasuk zakat mal. Beliau ini tidak mewajibkan zakat profesi, atau zakat profesi itu tidak ada, tapi zakat profesi itu masuk ke dalam zakat mal. Jadinya tidak ada pembahasan atau mengeluarkan zakat sendiri yang disebut zakat profesi atau zakat hasil gajinya itu. Nah, ini selanjutnya yaitu adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul atau setelah nisab maka dizakati di akhir haul. Nah, ini ataupun misalkan si penerima itu mendapat gajinya itu di tengah-tengah tahun, nah itu hartanya itu dihitung di akhir tahun. Kalau sudah mencapai nisab yang telah ditentukan maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi ini sama seperti pendapat-pendapat ulama yang lain, yaitu harus mencapai satu nisab dan mencapai haul yang telah ditentukan. Nah, ini kalau muktamar zakat di Kuwait ini lebih condong ke zakat mal. Jadi gajinya itu dijadikan satu dengan harta-harta yang lain dan dizakatkan itu seluruh hartanya itu. Nah, itu yang dinamakan zakat mal. Jadi zakat profesi menurut muktamar zakat di Kuwait ini tidak ada. Adanya itu zakat mal, yaitu mencakup keseluruhan baik gaji maupun harta-harta yang lain. Nah, oke. Selanjutnya yaitu pendapat yang ketiga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau itu berpendapat bahwa apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Nah, ini beliau itu berpendapat bahwa jika seseorang itu menerima gaji atau upah tapi masih kotor, maksudnya yaitu masih belum digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya, nah itu gaji seluruhnya itu masih kotor, itu tidak wajib dizakati. Nah, ini ada lanjutannya, karena diantara syarat wajib zakat pada suatu harta atau uang adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta uang itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta uang yang disimpannya. Nah, ini beliau itu berpendapat bahwa jika misalkan ya, ini saya bekerja mendapatkan uang 3 juta per bulan. Nah, itu yang 2 juta saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang 1 juta itu saya simpan. Maka yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu hartanya yang disimpan itu saja, yang 1 juta itu, dan yang 2 juta itu tidak wajib untuk dizakati. Adapun hartanya yang 1 juta itu harus memenuhi haul dan nisab yang telah ditentukan, tidak langsung per bulannya itu dipotong seperti itu. Jadi harus ada nisab dan udah melewati nisab dan haul yang telah ditetapkan kayak gitu. Itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi gaji kotor atau gaji yang diterima dalam 1 bulan itu tidak wajib dizakati, tetapi kalau sudah dibedakan ini untuk keperluan, ini untuk disimpan. Nah, yang harta yang atau gajinya yang disimpan itu yang digunakan atau yang dikeluarkan zakatnya, itu pun harus memenuhi nisab dan haul yang telah ditentukan seperti itu. Pendapat yang selanjutnya adalah Hayatul Kibaril Ulama, yaitu perkumpulan ulama-ulama besar. Nah, di sini itu menghasilkan suatu dari musyawarah itu menghasilkan sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak atau mata uang. Dan di antara syarat wajib zakat pada emas dan perak atau uang adalah berlalunya 1 tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai 1 nisab. Nah, ini tuh gaji yang telah ditabungkan dan sudah mencapai 1 nisab. Jadi kalau gajinya masih tercampur untuk pemenuhan kebutuhan, maka tidak wajib untuk dizakatkan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sesuai dengan pendapat para ulama dan hasil kesepakatan di Basul Masail ataupun di Dewan Hisbah Pesis dan Muktamar Zakat di Kuwait ini, saya menyimpulkan bahwa sebagai pihak yang kontra, zakat profesi itu sebenarnya itu tidak diwajibkan atau tidak harus dilaksanakan. Nah, kenapa demikian? Karena ada pula tadi pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu adalah ibadah mahdhah yang dimana harus ada dalil Al-Quran maupun dari sunnah yang menerangkannya. Tetapi zakat profesi ini tidak mengandung atau tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, selain itu, kesimpulan selanjutnya yaitu bahwa gaji yang diperoleh kotor atau gaji yang belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak wajib dizakatkan, karena kita itu tidak tahu nanti gajinya ini akan sisa atau cukup ataupun kurang. Lah, itu tidak wajib pula untuk dizakati. Lah, terus misalkan gaji kita yang disimpan itu wajib dizakati apabila sudah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan. Nah, terus selanjutnya yaitu jika mau memberikan sebagian gaji kita atau sebagian upah kita, hasil kita bekerja, maka itu tidak disebut dengan zakat, tetapi disebut dengan infak maupun sedekah. Dimana kan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa zakat itu sudah harus ibadah mahdhah yang harus ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ini jadi tidak boleh mengeluarkan atau
menciptakan zakat baru sendiri, tetapi jika kita ingin menyumbangkan atau membagikan sebagian dari gaji kita, maka itu namanya sedekah ataupun infak. Nah, itu juga tidak ada ketetapannya yang mengharuskan kita mengeluarkan berapanya itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai kontra zakat profesi. Banyak kurangnya dan banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik saran sangat saya harapkan atau masukan monggo untuk memperbaiki pemahaman saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.